Yesus Kristus. Pada bulan Desember ini adalah bulan di mana semua gereja, semua umat Tuhan lagi dalam bersukacita merayakan perayaan Natal. Nah, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang kedua, ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah wajar apabila di dalam perayaan Natal atau merayakan hari kelahiran, ya, mengingat kelahiran seseorang di muka bumi ini, yang kita sebut hari ulang tahun, biasanya kita akan bersukacita. Terus kedua, kita akan membawa hadiah, ya, kepada yang berulang tahun. Itu adalah hal yang wajar. Mengenai bentuk hadiahnya apa, itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing, agar yang terbaik menurut kita itulah yang akan kita berikan kepada yang berulang tahun. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, maka timbullah pertanyaan bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, gitu ya. Kado apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan, gitu ya, di perayaan Natal ini? Kita tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kita juga tidak boleh datang hanya dengan suara atau mulut dan hati kita untuk memuji, menyembah Dia, menunjukkan rasa sukacita kita. Kita tidak boleh seperti itu, karena jika hanya seperti itu, kita terkesan menjadi kayak kekanak-kanakan, gitu ya. Karena kita sudah dewasa. Kalau anak-anak sekolah minggu, remaja, mungkin mereka bisa seperti itu, tapi kita tidak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, keteladanan yang diberikan oleh ketiga orang Majus ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, bukan saja mereka sangat bersukacita melihat bintang itu, gitu ya. Jadi melihat bintang itu adalah melihat petunjuk yang akan membawa mereka bertemu dengan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus di kota Daud, ya, di Bethlehem. Hati mereka sangat bersukacita. Dari sepanjang perjalanan mereka menuju kota Bethlehem, mereka sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik. Jadi bukan persembahan yang dadakan, gitu ya. Mereka sudah mempersiapkan karena mereka tahu mereka akan bertemu dengan Sang Raja, ya. Dan itu mereka tanya juga kepada Herodes ketika mereka bertemu, ya, dengan Raja Herodes, menanyakan di mana, ya, lahirnya. Lalu dibuka kitab Mika, gitu ya, diberitahu di kota Bethlehem. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak heran sebelum tanggal 25 Desember, ya, secara dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, kita harus sudah siap-siap, gitu ya, mempersiapkan diri kita untuk menyambut perayaan Natal, gitu ya, secara global di seluruh dunia. Nah, puji Tuhan di Hope of Glory kita selalu mempersiapkan hal itu, gitu ya. Salah satunya adalah Natal di hati, dari gelap terbitlah terang, ya, kita sudah tahu tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ketiga orang Majus yang datang dengan bersukacita ini, ketika melihat masuk ke rumah itu, jadi bukan di kandang domba, ya Bapak Ibu, ya, gambar-gambar Natal itu kan ada yang keliru, ya. Karena Tuhan Yesus tidak lagi posisinya di kandang domba, tapi di rumah, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, maka, ya, masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ya, itu juga perlu kita garis bawahi. Jadi bukan di kandang domba lagi, karena kemungkinan kelahiran Tuhan Yesus sudah setelah dia lahir, ya, apakah 1 hari, gitu ya, atau
sudah ada tempat yang kosong gitu ya. Karena penduduk yang ada di situ pun melihat bahwa yang sudah menyelesaikan sensus sudah pulang. Ada tempat yang kosong sehingga mereka pindah dari kandang domba ke dalam rumah gitu ya, yang memang. Nah, ada yang berkata bahwa itu Pak masih rumah kandang domba itu adalah rumah tempat pemotongan ya untuk kurban laut. Kita katakan ya, kalimatnya memang tidak seperti itu. Jadi kita tahu bahwa posisi Tuhan Yesus dan Maria tidak lagi di kandang domba, tetapi di rumah itu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika mereka datang, mereka sujud menyembah. Nah, Bapak Ibu kita tahu persis firman Tuhan mengatakan, ya kalau pada masa itu kita tentu saja belum tahu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menunggu, sudah menantikan penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita melihat ketulusan ketiga orang Majus ini, ya mereka benar-benar sujud menyembah. Padahal mereka itu, gitu ya, belum mengetahui dan mengikuti perjalanan Tuhan Yesus ya, secara real ke depannya, tetapi hanya melihat sebuah petunjuk dari Tuhan, yaitu bintang Bethlehem dan melihat Yesus, gitu ya. Nah, mereka sudah langsung sujud menyembah. Jadi kita perlu mengetahui bahwa sesuai yang tercatat di dalam Yohanes 4 ayat 23, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata pada saat itu ya kepada mereka bahwa gitu ya, barang siapa percaya kepada Yesus, jadi kepada perempuan yang ada di sumur Samaria ini, dia berkata gitu ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi adalah wajar apabila suara para hamba Tuhan gitu ya berkumandang di seluruh dunia agar semua umat Kristen gitu ya di dalam perayaan Natal mereka bersukacita, menunjukkan rasa sukacita mereka, bukan saja dengan pernak-pernik lampu-lampu Natal di rumah, di jalanan, di toko, di mall atau di mana saja gitu ya. Menunjukkan rasa sukacita itu tidak salah, walaupun terkesan bagi beberapa orang, beberapa kelompok itu dianggap suatu apa namanya pesta pora yang ini. Saya rasa tidak, kecuali kalau di perayaan Natal itu kita minum mabuk-mabukan, lupa diri, ya tidak peduli ke orang lain. Nah, itu beda Bapak Ibu. Tetapi di dalam perayaan Natal haruslah dirayakan celebration ya dengan sukacita, dengan meriah, sehingga itu menimbulkan kesan kepada orang-orang di sekitar atau non-Kristen bahwa orang Kristen itu menyambut perayaan Natal ya hari kelahiran Tuhan Yesus itu demikian gegap gempita ya, bukan dengan pesta pora yang apa namanya untuk menunjukkan keegoan bahkan keduniawian, tapi rasa sukacita yang besar dengan berbagi kasih kepada sesama mereka atau kepedulian kasih. Tetapi itu ya Bapak Ibu, selain dengan rasa sukacita itu, mereka memang menunjukkan di dalam sukacita pun ada penyembahan yang mereka lakukan, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Itu yang penting. Jadi kita bukan hanya sekedar menyanyi, nanti Tuhan Yesus akan bilang begini, benarlah apa yang dikatakan dari nubuat Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jadi kita jangan sampai di dalam perayaan Natal, di celebration, masih ada di antara kita atau orang-orang di sekitar kita, ya sampai tanggal 25, satu, mereka tidak bersukacita. Kedua, gitu ya, mereka tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya sukacitanya dilakukan dengan kebenaran di dalam Kristus, gitu ya, dengan sikap perbuatan yang tepat di dalam bersukacita sebagai wujud penyembahan sampai mereka datang dalam rumah ibadah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting. Nah, selebihnya dari itu kita akan melihat bahwa ya mereka ketika orang Majus ini juga datang memberikan persembahan.
yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, berita Natal kita sudah tahu lah, gitu ya. Apa arti emas ya? Hanya ringkas saja menyatakan Yesus itu raja, raja yang harus bukan dimuliakan saja, tapi harus didengar dan ditaati. Gitu ya. Kemenyan itu bicara tentang ibadah penyembahan kita, kehidupan kita, gitu ya, kepedulian kita. Dan mur itu berbicara pengorbanan Yesus sebagai Imam Agung yang berkorban untuk keselamatan umat manusia, sehingga kita tunjukkan bahwa kita juga peduli kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, maka kita timbulkan pertanyaan kepada diri kita. Sebenarnya apakah hadiah yang memang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari Bapak Ibu sekalian, semua umat Kristen, gitu ya, yang juga berdampak gitu ya kepada sukacita dan kemuliaan ya atau hope of glory yang diharapkan oleh Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali kado yang diinginkan Tuhan Yesus itu adalah bahwa kita benar-benar gitu ya mengambil keputusan untuk bertobat dengan sepenuhnya ya sungguh-sungguh. Mengapa pertobatan ini adalah kado yang penting Bapak Ibu? Karena memang jelas dikatakan, mungkin Ibu Noni atau siapa bisa membaca Alkitab di dalam Lukas 5 ayat 32. Ya, pertobatan itu adalah satu wujud nyata ya dari kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita yang akan menghasilkan buah kemuliaan kerajaan surga di dunia ini. Nah, ini penting bagi kita. Tanpa ada kado ini, maka saudara akan mengalami kesulitan dan kurang mengerti apa arti makna Natal. Lukas 5 ayat 32. Bunyinya demikian, perikop ayat 33. Ayat 32, Bu. Oh. Demikian firman Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Ya, terima kasih. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku datang. Jadi aku lahir ke dunia ini, aku datang ke dunia ini yang kita rayakan sebagai perayaan Natal. Dia memang datang kepada umat manusia di seluruh dunia ini, khususnya yang memang mereka merasa yakin sepenuhnya bahwa mereka orang berdosa. Kalau bukan orang berdosa, ya tidak akan bisa menerima Yesus, karena Yesus itu adalah gitu ya Mesias, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, kira-kira lahirnya begitu. Nah, bagi orang yang berdosa, gitu ya, nah maka mereka ketika merayakan Natal, mereka diingatkan kembali, gitu ya. Bahkan orang-orang Kristen yang yang merayakannya mengingatkan kembali kepada saudara-saudaranya, sesamanya dalam kerabat di rumahnya, bahwa Natal kedatangan Yesus itu adalah, gitu ya, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu dari kalimat ini, maka pertobatan itu adalah kado yang pertama yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa dia raja atau lambang daripada emas, daripada persembahan orang Majus. Apalah artinya seorang raja yang kita katakan kita raja, kita akui sebagai raja, kita sujud menyembah dia, tetapi kita tidak mentaati sang raja, maka tidak akan ada artinya. Maka emas itu untuk meminta kepada saudara saya dan saya bahwa Yesus berkata, aku datang ya untuk kamu yang berdosa supaya kamu bertobat. Jadi kado yang pertama itu adalah pertobatan, Bapak Ibu. Sehingga bila saudara dan saya merayakan Natal atau siapapun merayakan Natal dengan hidup dalam pertobatan, maka ada sukacita di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Karena ini penting kita katakan, karena tercatat di dalam Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Gitu ya. Nah, ini penting kita pikirkan dengan baik. Tanpa hidup dalam pertobatan, tanpa menyuarakan pertobatan, maka perayaan Natal saudara dan saya itu seperti terhembus angin sia-sia, gitu ya. Karena nanti, gitu ya, kemegahan atau kemeriahan Natal itu
tidak diikuti oleh para malaikat di surga. Karena kita tahu di dalam Lukas 2, ketika kelahiran Tuhan Yesus, para malaikat itu datang dan mendatangi para gembala. Mereka dengan sangat jelas menegaskan bahwa ada satu kabar sukacita, jangan takut. Nah, kira-kira kan dibilang begitu. Jadi para gembala pada saat itu yang tercatat di dalam Lukas 2, gitu ya, ayat 8 sampai 11 demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala juga adalah suara yang harus saudara sampaikan kepada diri kita sendiri dan ke orang lain dalam perayaan Natal, yaitu juru selamat telah lahir, gitu ya, yaitu Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Juru selamat itu artinya menyelamatkan orang yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa, untuk hidup di dalam kebenaran. Maka kado yang terbaik yang pertama itu adalah pertobatan, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi jika kita memberikan beraneka ragam kado, tidak masalah membuat sukacita. Tetapi gitu ya, mungkin yang menerima kado itu gembira, istri, suami, anak-anak kita, jemaat, para gembala ya. Biasanya kan di Natal ya, kalau kayak kita ini para gembala, pendeta-pendeta itu dapat kado dari jemaatnya ya. Gitu ya. Nah, kalau saya udah banyak dapat kado gitu ya, karena apa namanya juga kita juga gembala ya, jadi mereka memberikan kado karena berita sukacita supaya para gembala itu gembira, Bapak Ibu ya, karena mereka yang menerima, karena nanti gembala inilah yang memberitahukan, menceritakan tentang Yesus kepada orang yang ada di kandang domba itu ya. Bapak Ibu kan tahu persis kisahnya ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ketika para gembala itu sudah melihat kepada apa namanya bayi Yesus, kita lihat ya. Nah, ayat 17, perhatikan ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, yaitu para gembala-gembala itu ya, melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Artinya apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus? Para gembala yang pertama kali mendengar berita tentang Yesus, Sang Juru Selamat, atau saudara dan saya yang sudah mendengar, mengetahui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah kewajiban saudara dan saya untuk memberitahukan kepada orang lain. Amin. Gitu ya. Itu baru sukacita. Kalau benar-benar kita mengalami sukacita, maka kita akan memberitakan itu kepada orang lain. Nah, ini salah satu adalah kado yang kedua, ya, memberitakan kepada orang lain. Artinya, saudara dan saya peduli kepada orang lain tentang berita keselamatan ini dengan kita menunjukkan diri kita seorang yang sudah percaya dan hidup dalam pertobatan. Maka yang kedua dari kado Natal itu adalah kepedulian kita ya kepada orang lain. Ini menggambarkan daripada mur ya. Nah, saya sengaja bawa dulu ke mur bukan ke menyan supaya saudara dan saya lebih mengerti secara mendalam. Setelah kita memberikan kado pertobatan, maka kita juga memberitakan kepada orang lain sebagai kado yang kedua. Peduli ke orang lain seperti gembala-gembala ini memberitakan kepada orang di sekitar mereka mengenai bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang dinanti-nantikan dan dia adalah Kristus dan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, perayaan Natal tidaklah menjadi meriah gitu ya, karena bila saudara tertutup mulutnya untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dari sikap dan perbuatan kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita hidup dalam pertobatan, kado yang pertama, maka orang bertanya, kok bisa?
Betul kan ya? Bukannya dulu gitu ya, bapak atau ibu hidupnya begini, kelakuannya begini yang kita dengar. Bukankah dulu rumah tangganya begini, begitu, dan lain-lain yang kita dengar. Bukankah Anda dulu, nah, kira-kiranya dulu ya. Nah, kecuali kalau kita masih, kalau perayaan Natal ini kita masih nyanyi satu kalimat daripada nyanyian yang menarik, untuk orang-orang yang sudah seusia kita, kita tentu ingat lagunya itu. Aku masih seperti yang dulu. Nah, ini repot gitu ya. Maka kita nggak akan bisa bersaksi kepada orang lain tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ketika kita perayaan Natal ada kepedulian. Nah, selain memberitakan tentang Yesus, nah Bapak Ibu dikasih, ya, itu juga berbicara kita memberikan nasihat arahan supaya mereka bertobat, ya. Jadi bagi yang belum terima Yesus kita bisa menceritakan, bagi yang sudah terima Yesus di mana mereka hidupnya tidak benar, maka perayaan Natal haruslah perayaan yang membawa arahan gitu ya kepada saudara dan saya untuk membawa orang lain sadar dari dosa-dosanya. Jadi bukan di malam tahun baru sebenarnya gitu ya. Karena persiapan itu harusnya di malam Natal. Mengapa Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kado yang kedua berisi peduli kasih untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang lain dari apa yang sudah kita tahu, sudah kita percaya mendengar seperti gembala ini, gitu ya. Nah, juga di situ berisi untuk mengingatkan bahwa Yesus itu juru selamat. Ayolah supaya mereka bertobat. Mengapa demikian? Karena ketika dia akhirnya orang yang berdosa itu bertobat, maka dia sedang merayakan Natal. Sehingga dibilang orang, bisa saja Natal dirayakan setiap hari apabila Natal itu menghasilkan kado pertobatan, Bapak Ibu. Paham ya? Gitu ya. Nah, ketika kita mengarahkan, menasihati seseorang agar mereka berbalik dari dosa-dosanya dan dia bertobat di dalam Kristus, maka di situ ada perayaan Natal. Ya, dia memberikan kado pertobatan. Dan tadi seperti saya katakan dalam Lukas 15 ayat 10, maka ada sukacita ya dari para malaikat di surga atas seseorang yang bertobat. Karena selain itu juga ada sukacita di dalam rumah tangga mereka, dalam lingkungan mereka. Karena apa? Karena melihat, oh orang itu sudah bertobat, ya, berubah hidupnya, tidak lagi seperti dulu. Jadi semarak sukacita Natal itu semakin meriah, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah kemenyan, Bapak Ibu, ya, berbicara gitu ya tentang penyembahan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu ya seperti saya katakan, tanpa penyembahan ya maka kado kita tidak lengkap. Itu berbicara gitu. Tanpa kemenyan istilahnya, maka penyembahan kita itu tidak lengkap. Maka apakah bentuk penyembahan kita gitu ya yang terbaik gitu ya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembahan yang terbaik itu nanti saya minta siapa Ibu Noni barangkali membaca lagi. Kita lihat ya, Kolose 3 ayat 13. Ini adalah kado yang terbaik yang ketiga. Jadi kita juga kalau orang Majus memberikan 3 kado, maka kita juga seharusnya memberikan 3 kado gitu ya. Ini adalah 3 kado khusus yang dikumandangkan oleh seluruh anak-anak Tuhan di Star Mission di perayaan Natal. Karena perayaan Natal adalah hari celebration dari Star Mission karena orang akan mengenal bintang yang bergerak ya, karena star itu kan bintang ya. Misi bintang itu adalah misi bintang Bethlehem yang membawa orang kepada Kristus, lalu orang Majus tersebut memberikan persembahan 3 kado. Maka Star Mission juga mengarahkan suaranya agar mereka
memberikan 3 kado tersebut. Silakan Bu Noni. Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Ya, terima kasih. Jadi kado yang ketiga itu dalam berbentuk penyembahan itu adalah mengampuni Bapak Ibu. Ya, nah ketika saudara dan saya mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni, kalian gitu ya, ampunilah mereka seperti kamu telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka di situ akan naik penyembahan yang menimbulkan sukacita. Bukan saja ya sukacita di surga, tapi sukacita di dalam diri saudara dan juga orang yang saudara ampuni. Maka mereka saling mengampuni. Itu adalah kado yang ketiga. Itu penting Bapak Ibu kita ketahui, karena tanpa ada penyembahan seperti itu, maka apapun yang kita rayakan di perayaan Natal ini, maka Tuhan akan bilang mereka hanya menyembah aku dengan mulutnya, tapi hatinya tidak. Karena mereka masih menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan, ya, tidak mau terlepas dari kondisi seperti itu. Sehingga apa yang sudah kuberikan kepada mereka, yaitu pengampunan atau lahirnya pengampunan dalam diri kita, kita tidak bisa memberikan itu kepada orang lain. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, maka mari pada celebration perayaan Natal Hope of Glory ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, 3 hal yang harus kita berikan kepada Tuhan agar ada sukacita di surga, ada sukacita di dalam hidup kita dan orang di sekitar kita, dan membawa kemuliaan Tuhan, yaitu berikanlah pertobatan yang tulus. Pedulilah kepada sesamamu, ya, supaya mereka mau mendengar dan juga mereka bertobat. Dan yang ketiga, ampuni mereka. Sehingga sukacita itu sepenuhnya dengan penyembahan yang tulus dan itu berkenan kepada Tuhan. Dan atmosfer perayaan Natal mulai dari diri kita, dalam lingkungan keluarga kita, dan kemanapun kita pergi, mengalir. Jangan sampai ada orang mengatakan begini, mereka merayakan Natal seperti orang duniawi. Kenapa? Mereka tidak bertobat, tidak ada kabar sukacita, kabar baik dari mereka, kecuali kabar mabuk-mabuk, keributan, dan mereka tidak mau mengampuni sama sekali. Gitu ya. Sehingga perayaan Natal itu tidak menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Hanya kabar sukacita bagi para pedagang-pedagang bisnis yang menjual pernak-pernik, yang menjual kue, yang menjual makanan, pakaian. Akhirnya uang saudara terkuras habis, tetapi pengeluaran kita yang cukup besar dalam perayaan Natal, baik di rumah, di gereja, dan dimanapun, itu tidak memiliki nilai penyembahan yang menimbulkan sukacita. Mari, lepaskan pengampunan dengan tulus. Maka saudara akan mengalami sukacita yang besar. Dan orang yang menerima pengampunan itu pun menjadi sukacita. Dan mereka terbebas. Dan sorga pun akan menerima penyembahan saudara. Karena apa yang menjadi penghalang selama ini untuk berkat kebahagiaan dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi lebih baik, sudah kita tanggalkan. Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, akhirnya sukacita kita melimpah-limpah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, karena Engkau mengaruniakan anak-Mu, Engkau sendiri datang, inkarnasi, lahir di Bethlehem melalui kandungan Maria, untuk melawat kami, bukan saja menyelamatkan hidup kami, tapi menyelamatkan seluruh keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Bapa, terimalah kado abadi dari diri kami, kado yang bernilai sangat tinggi, yaitu pertobatan yang sepenuhnya dalam diri kami, yaitu kabar baik yang kami sampaikan kepada siapapun, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang hidup dan yang benar, yang membuka jalan yang tertutup, yang memberikan terang di jalan kegelapan, yang memberikan kebahagiaan di jalan kekelaman. Terima kasih kemuliaan-Mu nyata,
dan terimalah kado pengampunan yang kami lepaskan kepada siapapun di dalam kehidupan kami, baik mereka sengaja atau tidak sengaja. Seperti Engkau telah memberikan kado pengampunan atas dosa kami pun memberikan pengampunan yang abadi kepada setiap orang. Berapa kali kami akan mengampuni sudah Tuhan ajar, yaitu 77 kali 7 yang tidak akan ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang besar, perayaan Natal di tahun 2025 ini, kami rayakan dengan celebration sukacita, dengan pertobatan, dengan kabar baik, kepedulian kasih kami, dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya sukacita Natal ini bukan hanya bersemarak di kerajaan surga, tetapi khususnya di muka bumi ini, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Dr. Saud MS. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan pada Raja di atas segala raja yang sudah mengirim seorang hamba yang luar biasa ya Bapak Ibu. Wow, dengan dadakan. Wow banget. Tuhan disenangkan. Terima kasih. Dan karena ini celebration Merry Christmas Hope of Glory, jadi tidak ada sharing, kita ganti dengan kuis ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya tadi dari awal itu sudah kita jalankan kuis. Siapa yang duluan masuk? Ada hadiah dari Ibu Christine. Jadi Ibu Christine ini bendahara Hope of Glory Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama kuis itu tadi seharusnya jatuh pada yang pertama kali masuk yang dari Belanda ya, tapi sudah live ya Ibu Bunda Sim. Kemudian kedua yang duluan masuk yaitu Evangelis Melana Pupela, tapi sudah live juga ya kan? Nah, sudah, jadi itu gugur ya yang hadiah itu yang masuk duluan. Kemudian kalau sudah yang ketiga saya